Shalom semuanya. Oke, so hari ini temanya kurang lebih tentang discipleship, betul ya. Tapi jujur untuk nyiapin bahan ini saya cukup bergumul ya, karena apa yang mau disampaikan sekali lagi ini bukan karena saya berpengalaman. Tapi ini sebuah kebenaran. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan adalah sebuah kebenaran, bukan karena saya berpengalaman. Saya sedikit disclaimer ya, di awal, lebih baik saya ngomong dulu di awal. Ya, saya mau sedikit disclaimer bahwa ya setiap kita lahir dalam sebuah keluarga, setuju ya? Setiap kita lahir dalam sebuah keluarga, dan saya akan disclaimer, saya pakai nama Paulus. Ya, Paulus adalah seorang rasul yang sampai akhir hidupnya dia tidak menikah. Tapi dia banyak sekali menuliskannya di Efesus 5 di mana dia banyak sekali menuliskan tentang hubungan keluarga. Hubungan suami dengan istri. Ya, jadi nanti akan banyak menyinggung ke area itu. Ya, meskipun saya mungkin masih belum berpengalaman, tapi ini sebuah kebenaran dan harus disampaikan. Ya, ketika saya siapin bahan ini kurang lebih ketika saya terima bahan itu kalau nggak salah awal bulan, saya lupa. Ya, saya sebenarnya ragu, pengen ganti rasanya. Ya, pengen ganti bahannya, tapi nggak tahu peneguhan demi peneguhan ya di sepanjang perjalanannya meneguhkan saya untuk tetap nyampein ini. Oke, so saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan begini. Siapa yang seharusnya mengajarkan tentang nilai-nilai kekristenan? Siapa yang seharusnya mengajarkan tentang Kristus? Ya, mungkin ada beberapa orang yang berpikir gini, yang harusnya nyampein pendeta, yang harusnya mengajarkan life leader, yang harusnya mengajarkan mentor. Saya cuma mau bilang begini, pengajaran tidak dimulai dari situ. Pengajaran tentang kekristenan seharusnya dimulai dari rumah ke rumah. Setuju? Yang harusnya cakap mengajar firman Tuhan sekali lagi bukan pendeta, bukan cuma pendeta. Tapi harusnya setiap orang Kristen, setiap orang percaya harusnya pandai mengajar firman. Setuju? Harusnya cakap mengajar firman. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Ya, tapi saya pengen buka dengan sebuah cerita. Jadi pas bulan Agustus lalu, Next Gen ngadain yang namanya RTS. Ya, Racing the Standard. Jadi itu event untuk anak-anak muda. Nanti kita akan banyak menyinggung area ini. Ya, karena ada satu sesi yang penting banget sebetulnya di situ. Ya, waktu RTS itu saya ingat banget kita disupport dan dibantu sama generasi senior. Ya. Wah, itu luar biasa banget. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang ibadah raya. Ya, itu luar biasa banget. Ternyata di gereja ini saya cuma mau bilang gini, generasi muda sama generasi senior bisa kolaborasi. Ya, dan harmonis banget. Seru banget, ternyata seru banget. Saya datang itu di sesi ketiga karena saya ada acara, ya. Saya datang di sesi ketiga, saya di ujung sini, ya. Saya di ujung sini saya sempat bisikin siapa ya, Om Ahyung atau siapa, saya lupa deh. Saya bilang, keren ya, generasi muda sama generasi senior bisa kolaborasi, saya bilang gitu. Dan tahu nggak yang bikin saya akhirnya pindah ke depan situ? Ya, jadi saya akhirnya mulai geser karena saya FOMO kan. Ya kan, saya fear of missing out, saya pindah ke depan situ karena waktu pengen bubarannya, wah itu seru banget. Ada Koendrik, ada banyak deh pokoknya di pintu tuh yang jadi asyir tuh hari itu excitednya parah banget. Ya, nggak kalah sama yang muda, malahan kayaknya mengungguli yang muda gitu. Ya, jadi setiap kali ada sekolah mana misalnya dia bilang Seman 63, langsung bersorak semua, itu seru banget, ya. Sedikit aja tentang RTS, dan saya ingat banget di hari RTS itu, ya kenapa saya bisa datangnya cuma di sesi ketiga, jadi saya tuh jadi pendamping mempelai lah. Jadi ada teman saya, sahabat saya, dia menikah, ya. Jadi saya mau nggak mau saya harus ngedampingin dia, jadi saya nggak ikut sesi 1 dan sesi 2, ya saya ikutnya udah sesi kekudusan. Ya. Nah, pada saat acara pernikahan itu yang menarik adalah yang namanya pemberkatan biasa ada yang khotbah, setuju ya? Ya kan? Biasanya ada yang khotbah. Nah, yang di khotbah itu saya benar-benar dengerin, saya benar-benar perhatikan, ya. Dia bahas tentang Efesus 5, bahkan saya sempat bagiin ini di live. Ya, waktu fellowship live di di minggu pertama bulan ini saya bagiin itu. Ya, karena powerful sekali. Ya, by the way saya melayani anak-anak muda yang di usia rentangannya udah 28, ya. Ada yang sudah mulai mempersiapkan, jadi saya pikir ini firman yang bagus buat mereka. Ya, tapi yang menarik buat saya bukan itu. Yang menarik adalah jadi selesai pemberkatan itu,
ya, si pendetanya tuh mendekati sahabat saya, ada namanya David Jeremy, ya bukan David Teja, bukan. Ya karena itu gembala di tempat ini, ya. Ada namanya David juga, ya, teman saya. Saya sudah izin sama orangnya. Jadi 2 minggu yang lalu saya ketemu sama dia, terus saya izin boleh nggak ambil ini sebagai sebuah kesaksian. Ya dia bilang, oh nggak apa-apa Pak, pakai aja. Ya jadi saya ingat banget waktu pemberkatan itu. Jadi pendetanya itu ngasih 2 hal terakhir. Yang pertama sertifikat nikah ya kalau nggak salah. Ya itu jadi kayak ya udah mungkin sah secara agama, sudah diberkati di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia kasih Alkitab. Saya masih ingat warnanya putih. Ya terus satu kalimat yang luar biasa dari pendetanya, dia bilang begini, Fit, Alkitab ini saya kasih buat kamu supaya gini, kebanyakan orang yang terima Alkitab pernikahan, dia bilang gitu, Alkitabnya cuma akan dipajang sampai jadi debu. Ya, tapi dia bilang gini, saya nggak berharap itu dari kamu, saya berharap melalui Alkitab ini kamu mengajarkan firman Tuhan kepada seisi rumahmu. Wah, di situ saya benar-benar, wah, itu kalimat yang sangat powerful bahwa firman Tuhan gak dimulai dari gereja, tapi firman Tuhan harusnya dimulai dari rumah ke rumah. Setuju? Ya, firman Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ, benar gak? Ya, 2 orang minimal suami istri. Plus anak 3, ya kalau anaknya banyak 5, 6, 7, tapi at least 2-3 orang Tuhan hadir di situ enggak? Loh artinya enggak harus ngumpulin 500 orang untuk Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir bahkan untuk 2-3 orang, it start from home. Ya, saya sempat mikir dan renungin tentang rencana Tuhan di Kejadian. Kalau Tuhan pengen supaya bumi dipenuhi manusia, kenapa dia cuma ciptain 1 laki-laki dan 1 perempuan? Ya, karena cuma 2 orang ini yang tidak lahir, ada 3 sama Yesus ya, tidak lahir dari persetubuhan antara suami dengan istri. Ya, diciptakan sama Tuhan cuma 1 laki-laki, 1 perempuan. Kenapa? Karena concernnya Tuhan adalah untuk membangun keluarga ilahi, setuju? Makanya saya suka banget sama visi gereja kita menjadi keluarga ilahi. Melalui, berarti pemuritan harus mulai dari keluarga. Setuju? Ya, kemuliaan buat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar di firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 6-7. Ini salah satu peneguhannya. Ya, ayatnya bilang begini, apa yang kuperintahkan kepadamu, ini Musa yang bilang. Ya tentu ini firman Tuhan melalui Musa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi harus diperhatiin, berarti harus fokus. Ya. Ayat ke-7 bilang begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, kalau misalnya habis baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu selesai harus ngapain? Ulang. Kalau udah selesai ngapain? Ulang. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang atau kita pergi duluan? Setuju? Ya karena opsinya cuma 2 itu kan. Sampai Tuhan datang atau kita pergi duluan. Harus sampai kapan? Berulang-ulang sampai Tuhan datang atau kita pergi duluan. Ya firman Tuhan yang bilang begitu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, to your children, bukan disciple. Ternyata harus diajarkan kepada anak-anak, bukan murid. Ya, tapi bukan berarti pemuritan jadi gak penting ya. Tapi yang saya pengen tekankan adalah pemuritan harus dimulai dari rumah ke rumah. Makanya hari ini kita dengerin sharing, kita akan cuma dapat 1 poin. Poinnya cuma 1, bangun mesbah keluarga. Ya, ketika saya mulai ragu untuk bahas firman ini, saya ingat banget hari Selasa. Tadi saya pastiin lagi di handphone, oh iya hari Selasa, saya download itu kok. Ya buat teman-teman mungkin maaf. Buat om tante mungkin yang ada di dalam grup Caring Life Jembatan 2. Ya kebiasaan di Next Gen soalnya panggilnya teman-teman. Ya jadi buat om tante yang mungkin ada di dalam grup Caring Life Jembatan 2, nanti mungkin bisa dibagiin ke anggota-anggota live-nya tentang membangun mesbah keluarga. Setuju ya? Betul ya? Ada kan di sharing di situ tentang mesbah keluarga. Jadi poinnya cuma 1 tentang mesbah keluarga. Ya dan kita akan kulik dari sudut pandang Alkitab, sudut pandang firman Tuhan. Seberapa pentingnya untuk mengajarkan firman di dalam keluarga. Ya, makanya firmannya bilang apa? Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saya punya 1 kesaksian, mungkin beberapa orang pernah dengar ini. Ya, ada 2 cerita betapa powerfulnya pengajaran dari rumah ke rumah. Ya, saya punya 1 keponakan, dia umur sekitar 3-4 tahun waktu itu. Sekarang sih udah mau masuk SD kelas 2. Ya,
waktu itu masih 3-4 tahun, saya ingat banget, waktu kecil, jadi dia belum TK, dia itu selalu diajarin sama papanya untuk berdoa sebelum tidur. Jadi setiap malam berulang-ulang itu diajarin yang namanya berdoa sebelum tidur. Ya, satu waktu koko ipar saya, dia kerja di Sinarmas, dia ada something di pekerjaannya yang memang bikin dia harus lembur terus lah. Ya, jadi ada satu waktu ketika dia lembur, dia kecapean banget. Begitu dia pulang, dia tidur istirahat, dia lupa untuk doa malam sama keluarganya. Yang menarik adalah gini, anaknya gak bisa tidur di hari itu. Anaknya gak bisa tidur 3-4 tahun loh, gak bisa tidur, dia gangguin papanya terus. Mamanya, ya, cici saya, dia berusaha untuk, El kamu tidur dong gitu. Dia terus untuk tidur dong, udah malam nih, udah jam 11 nih, udah harus tidur kamu. Anaknya gak mau tidur. Terus yang menarik ketika bapaknya akhirnya gemes kali, mungkin papanya gemes gitu, digangguin terus nih. Apaan sih nih anak kecil nih, ya kan gak tahu besok masih kerja nih, lembur lagi. Ya jadi koko ipar saya, dia nengok ke anaknya, terus anaknya kasih kode kayak gini. Anak 3-4 tahun ngingetin bapaknya untuk berdoa. Saya cuma mau bilang, seluar biasa itu. Sebuah pengajaran yang diajarkan dari rumah ke rumah. Anak gak bisa yang gini, makanya pasti punya power yang luar biasa, namanya orang tua. Setuju? Makanya firman Tuhan bilang hormati ayah ibumu, pasti punya power yang luar biasa. Ya ada lanjutannya tuh, supaya lanjut umurmu. Ya, pengajaran dari rumah itu powerful banget. Ya, so benar-benar mulai sekarang perhatikan hal ini. Ya, ayatnya haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Bukan di gereja doang ternyata. Ya ternyata apa? Ternyata firman Tuhan bilang kalau duduk di rumah, yang pertama kali pengajaran harus dimulai dari situ. Ya, pengajaran orang percaya harusnya dimulai dari rumah. Setuju? Ya, karena firman Tuhan yang bilang kan, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Ya, tapi dimulainya dari mana? Dari rumah. So hari ini kita harus mulai belajar tentang firman Tuhan dari rumah ke rumah. Ya, mengajarkan firman Tuhan dari rumah ke rumah. Ya, Kisah Rasul juga sama menceritakan ya. Ketika mereka semua mulai percaya sama Yesus, mereka mengadakan perjamuan dari rumah ke rumah. Setuju? Ya, dan saya rasa setiap kita seharusnya sudah berpengalaman dengan hal itu. Ya, karena pandemi 2 tahun bikin kita nggak bisa ke gereja. Kalau nggak ke gereja terus ngapain? Pengajarannya hilang, firmannya hilang. Loh enggak dong. Makanya kenapa setiap orang, khususnya mungkin orang tua, harus cakap mengajarkan firman buat anak-anak. Setuju? Ya. Jadi belajar firman bukan cuma untuk sekolah teologi atau buat pendeta, bukan, tapi buat setiap orang percaya. Nanti kita akan lihat ayatnya lebih jauh lagi. Ya. Kita mau sama-sama lihat. Pertanyaannya gini, kenapa saya pengen cerita sedikit ya, sebelum kita masuk lebih jauh ya. Saya pengen cerita sedikit. Lalu kenapa mulai ada yang namanya pengajaran di institusi-institusi seperti ini? Ya, jadi pada mulanya ketika Tuhan ciptain sebenarnya gitu, pengajaran harusnya dari rumah ke rumah. Lalu kenapa mulai ada seperti ini? Jadi kalau sedikit cerita, waktu bangsa Israel, ya, mereka dijajah sama Babel, mereka ke pembuangan Babilonia tuh, bener ya? Ya mungkin beberapa orang udah tahu ceritanya, kalau yang belum tahu berarti harus baca Alkitab. Ya mereka dibuang ke Babel, setelah itu gini, banyak dari mereka yang tercerai-berai. Banyak bahkan mungkin yang sudah mulai melupakan tentang kitab Taurat. Banyak anak-anak mereka yang udah gak diajarin lagi tentang Taurat dari rumah ke rumah. Pengajaran hukum Taurat orang Israel itu dimulai dari umur 5 tahun. Start dari 5 tahun. Dianggap dewasa setelah 13 tahun biasanya. Ya, dan di 5 tahun itu mereka harus diajarkan tentang hukum Taurat. Ya, tapi karena pembuangan ke Babel banyak dari mereka yang mulai kehilangan itu. Makanya ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, ya kita tahu kisahnya di kitab Ezra juga ada tertulis ya. Ketika mereka balik ke dari pembuangan ke Yerusalem, mereka harus bangun tembok Yerusalem dan segala macamnya. Disitulah mereka baru mulai membangun kembali yang namanya sinagog. Sinagog itu tempat belajar Taurat. Ya, tempat belajar tentang hukum-hukumnya Tuhan. Nah, anak-anak 5 tahun segala macam dikirim ke sana.
Ya balik lagi itu sebagai rancangan Tuhan yang luar biasa tentunya. Jadi tetap harus kita hidupin. Ya, pengajaran di gereja tetap harus, mentoring discipleship di gereja tetap harus. Tapi jangan lupa bahwa ada esensi yang mungkin seringkali dilupakan, bahwa pengajaran harus dimulai dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Setuju? Ya, itu sedikit tentang Israel. Makanya kenapa di kitab Ezra itu salah satu peneliti hukum Taurat. Ya, Alkitab catat Ezra adalah salah satu imam yang meneliti hukum Taurat dan dia adalah salah satu pengajar utama di situ. Dia mulai ngajarin hukum Taurat karena banyak orang Israel yang sudah mulai merupakan hukum Taurat, makanya ada sebutan ahli Taurat. Yaitu sebenarnya sejak pembuangan dari Babel mereka dikumpulkan lagi, mulai ada pengajaran-pengajaran di sinagog. Ya, sinagog itu kayak tempat-tempat untuk ibadahnya orang Yahudi pengganti karena mereka udah kehilangan bait Allah ketika dijajah. Ya. Tapi ternyata ada satu esensi yang seringkali jadinya terlupakan, bahwa firman atau kebenaran itu harusnya dimulai dari keluarga. Ya harusnya mesbah pagi, keluarga itu jadi penting kalau kayak gitu. Ya, karena itu maunya Tuhan. Ya. Kita mau lihat sama-sama ya, Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal ini ditulis oleh Salomo jelas sebelum pembuangan Babel. Ya. Amsal 1, saya sukanya kitab Amsal begini, kitab Amsal itu penting, ya. Luar biasanya dia dibuka dengan kata-kata, ya Amsal 1 sampai 7 kesimpulannya takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. Ya, tapi tujuan Amsal itu ternyata untuk orang muda, buat yang merasa muda juga tetap harus baca Amsal dan setiap kita merasa muda, amin. Ya, karena Abraham 100 tahun masih bisa tetap punya anak, jadi harusnya kita masih merasa muda, amin. Ya. Dan ternyata ayat ke-8-nya Amsal 1 dia bilang begini. Hai anakku, dengarkanlah apa? Didikan ayahmu. Jadi yang harusnya mendidik siapa? Jelas. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Jadi yang harus mengajar siapa? Pertanyaan yang harus ngedengar siapa? Anak. Yang jadi anak. Ya saya harus dengar. Ya, karena saya masih anak. Ya, belum jadi bapak. Ya, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, artinya harus cakap mengajar siapa? Orang tua. Yang harus cakap mendidik siapa? Orang tua. Setuju? Saya nggak lagi ngasih beban, tapi saya lagi ngasih tahu kebenaran. Karena Amsal bilang apa? Hai anakku, berarti setiap anak harus punya telinga untuk mendengar. Ya makanya kenapa ada bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Betul? Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Karena ayah dan ibu yang mengajarkan kita tentang kebenaran seharusnya. Jadi ketika kebenaran itu diajarkan, itu akan melekat sama anak itu sampai masa tuanya. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, makanya kenapa harus hormati ayah dan ibu? Karena dari mereka datang pengajaran tentang yang benar. Ya, pengajaran tentang nilai kekristenan, tentang Kristus. Makanya kita harus hormati ayah dan ibu yang mengajarkan firman Tuhan itu. Dan setiap kita harus mengambil keputusan, harus mengambil tindakan untuk mengajarkan firman kepada ya anak-anak di rumah. Setuju? Karena firman Tuhan yang bilang, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kenapa? Ada alasannya ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Luar biasa banget gak? Luar biasa banget gak? Ya. Kalau setiap anak menerima didikan dan ajaran yang luar biasa dari orang tuanya, ternyata itu akan menjadi sebuah karangan bunga, bukan ini justru ya, bukan mahkota duri, bukan. Karangan bunga, mahkota durinya udah ditanggung sama Yesus. Ya, sebuah karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. It's powerful. Dan seharusnya anak-anak dibuat seperti ini. Ya. Makanya saya pernah bilang sama anak-anak live saya bilang pasca RTS, jadi di minggu pertama September kita RTS di Agustus sama Juli. Ya. Tahu nggak waktu Agustus saya memang nggak datang di 2 sesi awal, saya nggak datang. Saya nggak datang waktu hati Bapa sama gambar diri. Terus saya nanya sama teman di depan, ya. Bagaimana hari ini? Tahu nggak Pak, Bu, yang paling banyak angkat tangannya waktu sesi hati Bapak. Begitu banyak anak-anak muda yang datang ke RTS yang hatinya terluka. Begitu banyak, makanya saya bilang sama anak-anak live saya cuma bilang begini, kalau kalian nggak bisa, apalagi anak-anak live saya laki-laki semua isinya. Ya kan? 20 tahun ke depan, kalau kita tidak cakap mengajar keturunan kita, saya cuma bilang sama anak-anak saya begini, anak-anak live saya, ya, saya yakin dan percaya,
mereka akan butuh sesi hati Bapa. Ya, setuju. Ya, firman-Nya memang cukup keras di situ. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, makanya harus setiap kita mulai belajar tentang firman Tuhan. Jadi it's not, itu bukan cuma tugas pendeta, bukan. Tapi setiap kita harus belajar dan mengajarkannya, setuju? Ya. Misal 1 ayat 8, jelas sampai 9. Ya. Apa akibatnya kalau kita nggak mengajarkan anak-anak kita? Yang lihat kita lihat ayatnya di Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Ayatnya bilang begini, ini. Ya, kalau yang tadi Amsal 1 ayat 8 sampai 9 bilang apa? Karangan bunga yang melekat, betul nggak? Dan kalung bagi leher. Ya, tapi ternyata di ayat ke-15 di Amsal 22 lihat, kebodohan melekat pada hati orang muda. Kenapa bisa begitu? Ya. Ya, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya, makanya perlu dididik. Dan siapa yang harus mendidik tadi? Orang tua di Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Itu fakta dan kebenarannya. Itu tugas setiap kita untuk bangun mesbah keluarga di pagi hari. Ya, buat keluarga kita. Ya. Ayatnya jelas, kebodohan melekat pada hati orang muda, bukan mahkota lagi yang melekat. Coba. Ya, dan ini dampaknya, makanya kita perlu mengajarkan, ya, dan yang harus diajarkan itu bukan cuma tentang kerohanian sometimes. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, setuju? Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita bukan cuma bicara tentang makanan rohani, tapi ketiganya harus. Ya, ajarkan tentang tubuh, artinya mereka bisa menghargai tubuh mereka, kesehatan mereka. Ya. Dan anak-anak nggak mungkin ngedeketin yang namanya rokok karena tahu itu merusak tubuh mereka yang adalah bait Allah, setuju? Itu yang perlu diajarin. Ya, jiwa penting nggak untuk diajarin? Penting. Ya, jiwa itu bicara tentang akal budi, tentang pikiran, itu jiwa. Area jiwa mainnya di situ. Ya, makanya orang kalau gangguan jiwa yang bermasalah pikirannya, betul nggak? Ya kan? Karena jiwa areanya di situ. Ya, dan itu yang perlu diajarkan juga. Bagaimana mereka memanage stres mereka. Bagaimana mereka mengelola pikiran-pikiran mereka. Ya, itu perlu dikelola. Ya, perlu diajarin oleh orang tuanya tentang hal-hal yang sedemikian. Ya, tentu yang paling terakhir bicara tentang roh itu sesuatu yang sangat penting, ya. Karena ini something yang sampai pada kekekalan. Ya, tentu makanan rohani ya cuman firman Tuhan. Ya, makanan roh cuman firman Tuhan. Yesus pernah bilang bahkan lebih tegas lagi, makananku ialah melakukan firman. Ya, melakukan perintah Bapa, jelas. Ya, firman Tuhan harusnya jadi makanan roh buat kita. Setuju? Dan itu yang harusnya dibekalin untuk setiap anak-anak di rumah. Untuk setiap generasi muda yang ada di rumah-rumah kita. Itu yang harusnya dibekalin, itu bukan tugas gereja, jangan lempar tanggung jawab. Karena tanggung jawabnya ada di rumah-rumah ternyata. Saya ngelihat RTS, saya sedih ngelihat RTS. 2 kali RTS isinya orang-orang muda, anak-anak sekolah. Mereka yang angkat tangan waktu hati Bapak. Ya, sedih nggak? Sedih. Ya kan? So, harus segera memulai pengajaran dari rumah ke rumah. Harus segera memulai mesbah keluarga. Itu penting. Ya, kalau bingung tanya sama tiap life leader karena mereka sudah menerima itu dari GBI pusat kayaknya kalau nggak salah itu. Ya. Tentang mesbah keluarga, bagaimana mendirikan mesbah keluarga. Makanya itu yang meneguhkan saya untuk saya nyampein hal ini. Tadinya udah pengen saya ganti materinya. Gitu. Tiba-tiba dapat itu, saya baca, saya lihat, powerful banget. Ya. Kayaknya kita skip 1 ayat, kita mau sama-sama lihat. Ya, di Amsal 29 ayat 17. Kita mau sama-sama lihat. Firman Tuhannya bilang apa? Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, kita lihat kalau pakai terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, discipline your children and they will give you peace of mind and will make your heart glad. Coba lihat. Ada kata disiplin di situ. Makanya gini, kepedulian orang tua sama anak-anaknya adalah dengan mendisiplinkan mereka, bukan asal kebuk, bukan asal kebuk. Ya, karena itu mah langsung auto butuh hati Bapak, benar dah. Ya bukan kayak gitu. Tapi tetap ada kedisiplinan, at least disiplin untuk bangun mesbah keluarga setiap pagi, setuju? Ya, disiplin setiap anak-anak, ya, dan itu akan mendatangkan kedamaian dan hati yang bersukacita. Setuju? Ya, dan itu yang seharusnya terjadi untuk keluarga-keluarga orang percaya. Ya, bangun mesbah keluarga setiap pagi. Ya, saya punya 2 ayat penutup. Ya,
Di Amsal 22 ayat 6, kita sama-sama mau lihat. Amsal 22 ayat 6 ini, makanya kenapa tadi saya bilang ya, setiap didikan itu akan dibawa sampai seumur hidup anak itu. Ayat Amsal 26, Amsal 22 ayat 6, ayatnya bilang begini, didiklah orang muda. Sekali lagi, yang dididik siapa? Orang muda. Yang harusnya mendidik siapa? Orang tua. Menurut jalan yang patut baginya, lihat dampaknya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Luar biasa gak? Kebodohan gak akan melekat sama hatinya. Kalau kita suka lihat, saya sempat lihat ada lagi anak kecil ya, cuman gara-gara dimintain uang dia kagak dikasih, terus dicolok pakai lidi. Ada yang dengar berita itu gak? Ya, anak kecil bisa ngelakuin yang kayak gitu. Ya kan? Ngeri banget gak? Ngeri banget. Bisa dicolok pakai lidi matanya, bayangin. Ya. Kebodohan melekat ketika gak ada yang mendidik, gak ada yang mengajar. Tapi firman Tuhan bilang apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, dan yang harusnya mendidik, sekali lagi, salah satunya yang harusnya mendidik adalah orang tua, jelas. Ya, supaya apa? Enggak menyimpang dari jalan kebenaran. Ya, enggak aneh-aneh harusnya. Ya, kenapa? Karena telah menerima didikan benar. Disiplin rohani setiap pagi untuk bangun mesbah keluarga setiap hari. Setuju? Ya, dan itu yang seharusnya ada di rumah orang percaya. Saya akan ulang-ulang karena memang poin kita cuma satu. Tapi yang satu ini punya powerful sampai masa tua anak-anak nanti. Sampai masa tua generasi muda kita nanti. Ya, harapan saya generasi muda nggak harus ikut RTS terus. Nggak harus angkat tangan ketika hati Bapak. Betul nggak? Tapi justru ketika RTS mereka merayakan Tuhan. Mereka bersuka cita karena mereka ambil komitmen lebih, bukan pemulihan doang isinya. Di Efesus 6 ayat yang keempat. Ya, Efesus 6 ayat yang keempat ini sebagai ayat penutup kita. Ya, kenapa penting banget untuk bangun mesbah keluarga tiap hari. Lihat, dan kamu bapak-bapak, saya mungkin spesifik ngomong untuk yang pria. Jadi suami kalau di Efesus 5 dibilang adalah kepala, betul ya? Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jemaatnya siapa? Istri. Jadi kalau ditanya hubungan yang paling bisa menggambarkan antara hubungan Tuhan dengan jemaat itu adalah hubungan suami dengan istri. Itu paling bisa menggambarkan. Dan kita tahu ya bagaimana Tuhan dengan jemaat. Bagaimana Tuhan mengajarkan jemaatnya, setuju? Itu harusnya menjadi tugas suami untuk mengajarkannya juga buat setiap keluarga, ya. Dan bagaimana Tuhan mempercayakan kepada jemaat dan bagaimana jemaat percaya penuh kepada Tuhan, itu seharusnya yang terjadi di dalam rumah-rumah orang Kristen. Ya, di dalam rumah-rumah orang percaya. Ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi apa? Lihat, didiklah mereka di dalam ajaran dan apa? Nasihat Tuhan. Powerful banget. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajarin mereka tentang firman Tuhan yuk. Pesan ini khusus untuk bapak-bapak, yang ibu-ibu santai. Ya, enggak lah, tetap sama ya. Di Amsal 1 ayat 89 tadi jelas kok. Ya. So, setiap kita harus mulai mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang nasihat Tuhan, mengajarkan tentang hatinya Tuhan, mengajarkan tentang Kristus dari rumah ke rumah, setuju? So, discipleship hari ini bicara tentang gini, pemuritan dari rumah ke rumah. Bangun mesbah keluarga tiap pagi, setuju?